ruqyah ini sebenarnya maknanya adalah ilaj, pengobatan. Maknanya adalah doa, doa. Jadi ruqyah itu artinya doa, pengobatan. Maknanya juga audzah, perlindungan. Jadi ruqyah itu bisa bermakna pengobatan, bisa bermakna doa, bisa bermakna perlindungan. Tapi inti ruqyah itu adalah bacaan doa. Inti ruqyah itu adalah bacaan doa. Imam An-Nawawi itu menjelaskan ruqyah itu hendaknya terpenuhi 3 perkara. Ini juga dikemukakan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Yang pertama adalah antakuna bikalamillah, hendaknya dengan firman Allah. Jadi ruqyah ini yang pertama bisa dengan firman Allah, membacakan ayat-ayat Al-Quran. Untuk ayat-ayat Al-Quran yang kita bacakan, yang pertama bisa menggunakan semua ayat-ayat Al-Quran, ayat yang mana saja, itu bisa digunakan untuk ruqyah. Yang kedua, bisa menggunakan ayat-ayat khusus yang sudah dicontohkan dan direkomendasikan oleh Nabi dan para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dengan ayat-ayat Al-Quran. Au bisifatihi, atau bisa dengan sifat-sifat Allah. Jadi tidak harus dengan ayat Al-Quran, tapi boleh dengan sifat Allah, dengan Asmaul Husna. Jadi boleh ruqyah dengan Asmaul Husna. Misalnya ya Jabbar, ya Aziz, paksalah setan ini keluar dari tubuh saudara saya. Nah, itu namanya dengan Asma Allah. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghis. Ini dengan Asma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau juga dengan doa-doa yang ma'thur dari Nabi, doa-doa yang dikutip dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Contohnya, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ini di antara doa-doa yang dikutip dari Nabi. Atau doa-doa yang lain, selama doa tersebut ma'thur atau dikutip dari Nabi, itu bisa digunakan untuk ruqyah. Itu ya, yang pertama dengan firman Allah, dengan nama dan sifatnya, atau dengan doa-doa yang ma'thur dari Nabi. Yang kedua, ruqyah itu hendaknya dengan bahasa Arab atau bahasa apa saja yang yufhamu maknaha, yang dipahami maknanya. Jadi ruqyah itu tidak harus dengan bahasa Arab, tapi dengan bahasa apa saja yang bisa dipahami maknanya. Kalau Nabi ngeruqyah kan bilangnya begini, ukhruj adullah, keluar kamu wahai musuh Allah. Kita bisa pakai bahasa Jawa, metu. Nah, boleh enggak? Boleh. Keluar, boleh enggak? Boleh. Jadi tidak harus pakai bahasa Arab, boleh pakai bahasa Jawa atau bahasa Indonesia. Saya sendiri ketika praktek ruqyah, saya sering mengucapkan kata-kata seperti ini. Wahai jin-jin zalim yang ada dalam tubuh saudara saya, tinggalkan tubuh saudara saya tanpa syarat. Bahasa Indonesia apa Arab? Indonesia. Wahai sel-sel yang rusak ketika kalian mendengar ayat-ayat Al-Quran, perbaiki diri kalian. Indonesia apa Arab? Indonesia. Yufhamu maknaha, yang dipahami maknanya, artinya ruqyah itu tidak boleh umma-umi, tapi dibaca dengan suara keras. Keras yang dimaksud didengar oleh orang lain. Maka dalam ruqyah ketika membacakan surat-surat, maka surat-surat yang dibacakan dibaca dengan suara bersuara. Jadi yang membedakan ruqyah dengan dukun, kalau ruqyah itu bersuara. Misalnya ada orang hendak diterapi ruqyah, maka bacaannya berbunyi. Wa qur rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun, bersuara. Tidak dibaca tidak seperti itu. Baca ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, bersuara, bukan dibaca lirih. Jadi tidak dibaca lirih, tapi dibaca dengan bersuara.
dan maknanya bisa dipahami. Tidak boleh mengucapkan kata-kata yang maknanya tidak bisa dipahami. Ketika mengucapkan kata-kata maknanya tidak bisa dipahami, itu ciri-ciri dalam perdukunan. Meskipun boleh pakai bahasa mana saja, tidak boleh mengucap mantra-mantra. Jadi jangan sampai karena boleh pakai bahasa apa saja lalu pakai mantra-mantra. Celeng gonteng manggut-manggut orang inang ora udut. Tidak boleh. Jadi tidak boleh kemudian mengucap mantra-mantra. Apalagi selain celeng gonteng manggut-manggut orang inang ora udut mantranya. Ya. Pakai jaran goyang boleh enggak? Enggak boleh meskipun baca bismillah. Tadi siapa yang bilang boleh? Ya. Tidak boleh. Tidak boleh pakai jimat-jimat dalam ruqyah. Kalau jaran goyang itu kan jimatnya sodo lanang loro. Sodo lanang itu lidi atau belarak yang jatuh temancep. Itu dicari dua sebagai jimatnya dalam ajian ilmu jaran goyang. Boleh enggak? Enggak boleh, ya? Iya. Baik. Bapak Ibu, maka jangan sampai kita terkecoh orang yang melakukan mengaku ruqyah, tapi kalau menyebut nama-nama selain Allah patut diwaspadai. Nyebut nama Semar Mesem, nyebut nama jaran goyang, nyebut ya Syattat, ya Yani, Tarkobin, Barhasin, Ikhrisa, Jinrisa, Solasun, ya Solun, itu semua nama-nama jin. Itu bukan ruqyah. Jadi biasanya ada nama-nama yang tadi saya sebutkan itu diselipkan. Kalau dalam bahasa Jawa yang nampak misalnya jaran goyang Bismillahirrahmanirrahim. Niat ingsun matek aji, ajianku jaran goyang, ajianku sodo lanang loro, yang disabetake gunung cukruk, yang disabetake segoro asat, yang disabetake jabang bayi tan bakal mati. Nah, maka ini boleh apa tidak? Tidak boleh. Meskipun nyebut bismillah, tapi dia tidak berdoa, tidak mohon sama Allah, tapi mengandalkan sodo lanang loro. Nah, itu tidak boleh. Itu bukan ruqyah. Maka ruqyah itu harus dengan bahasa apa saja yang bisa dipahami maknanya, tujuannya kepada Allah, bukan kepada yang lain. Maka meskipun berbahasa Arab, kita juga harus jeli. Jangan sampai di dalam bahasa Arab tersebut diselipkan nama-nama syaitan. Seperti saya pernah melihat di rumah makan itu, di kanan kirinya ada Asmaul Husna, di tengah-tengahnya ada nama anjing Ashabul Kahfi. Maka seolah-olah itu adalah jimat Asmaul Husna. Wah, ini Islam kok. Tapi tidak menyadari bahwa di tengah-tengah itu diselipkan satu nama, Segawon. Segawonnya Ashabul Kahfi. Boleh tidak dipakai? Tidak boleh. Kenapa banyak kaum muslimin yang menggunakan? Karena tidak tahu. Jadi justru yang berbahaya itu yang begini, karena menampakkan seolah-olah itu dari Islam, padahal bukan. Tidak pantas kita menyematkan asma Allah, sifat Allah kepada seekor anjing. Ini tidak boleh. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ketika ruqyah itu berpengaruh, maka itu dari Allah Subhanahu wa taala, bukan peruqyahnya yang hebat. Jadi ketika ruqyah itu berpengaruh, maka itu dari Allah Subhanahu wa taala, bukan peruqyahnya yang hebat. Dan di dalam setiap ruqyah itu harus kita perhatikan betul, tidak boleh terjadi kesyirikan di sana. Nabi bersabda, "I'ridu alayya ruqakum la ba'sa ma lam yakun fihi syirkun." Tunjukkan kepadamu ruqyah, tunjukkan kepadaku ruqyahmu, tidak apa-apa selama tidak syirik. Jadi dalam ruqyah itu tidak boleh ada kesyirikan. Contoh, jinnya bilang, saya mau keluar, tapi tolong saya dibelikan es jeruk. Oh iya,
Ini contoh-contohnya ini saya ambilkan dari pengalaman pribadi, bukan dari pengalaman orang lain. Kalau zaman dulu 15 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, kalau ngeruqyah itu jinnya bilang, saya mau keluar kalau dikasih kembang kantil, kalau dikasih kemenyan. Sekarang jinnya sudah cerdas, kalau diminta itu tidak bakal dikasih, maka dia mintanya lain. Saya mau keluar kalau saya dibelikan sego gudeg. Loh benar, sungguh-sungguh terjadi. Permintaannya sego gudeg. Keluarganya yo kula pados kemawon Ustaz, yo ndak boleh. Kenapa? Karena kalau dibelikan sego gudeg berarti kita sudah tunduk dan patuh kepada jin tersebut. Karena yang diminta oleh jinnya tadi bukan sego gudegnya sesungguhnya, tapi ketundukan dan kepatuhan kita. Jadi permintaannya sepele, sego gudeg. Bisa jadi satu saat ada jin, saya mau keluar kalau dibelikan bebek goreng Samijan. Bisa jadi. Dan ini kalau orang-orang tidak paham bahwasanya ini adalah fitnah dari bangsa jin, mungkin bebek gorengnya juga akan kena fitnah. Oh gegek pesugihan kono ya lah kan kena. Karena masyarakat tidak punya pemahaman yang menyeluruh. Padahal ini adalah fitnah bangsa jin. Ketika dibelikan kemudian sembuh, maka tidak boleh itu dibelikan kalau mintanya seperti itu. Ada lagi, ini bukan pengalaman saya, pengalaman seorang kawan. Karena dia sudah capek ngeruqyah pada saat itu, dia bilang, saya mau keluar tapi tolong saya diambilkan trempolong. Tahu trempolong? Kaleng. Lalu kemudian nanti saya akan meludah di situ dan bawalah kemudian hanyutkan di kali. Saya akan keluar. Maka pada saat itu betul, karena dia bukan praktisi, tidak begitu paham tentang ruqyah, maka kemudian diambilkan trempolong betulan. Keluarganya juga mau. Dan jinnya minta trempolongnya dipegangi 4 orang. Betul dipegangi 4 orang. Kemudian meludah. Setelah meludah kemudian diangkat di bawah 4 orang itu, kemudian dimasukkan ke kali. Itu hujan-hujan. Sudah dimasukkan ke dalam kali, mereka merasa lega. Diajak pulanglah bersama yang kesurupan. Sampai di rumah kesurupan lagi. Jinnya bilang, ketipu kalian. Masya Allah. Jadi itu permainan setan, tidak usah dituruti. Meskipun dia hanya minta kepada kita, saya mau keluar tapi tolong bukakan pintu, tidak usah dituruti. Tidak usah dituruti, tidak boleh. Kenapa? Karena yang dia minta adalah ketundukan kita. Maka permintaannya sangat sepele. Atau kadang yang paling sering, yang paling banyak, njaluk diterke mulih. Ini yang paling sering. Kon ngeterke mulih. Bilang saja, teko dewe mulih dewe. Nah, jadi jangan bilang tak terke. Tapi kan kebanyakan diterke itu. Sampai disewake mobil barang toh. Karena ngojai pada saat di kendaraan diterke tenang. Tidak perlu. Sampaikan saja, datang sendiri, pulang sendiri. Kamu kesini saya tidak ngundang. Tidak mau pulang, saya bakar dengan ayat. Dengan izin Allah kamu terbakar. Jadi tidak boleh kemudian kita tunduk. Bapak ibu-ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi sudah berpesan seperti itu, "I'ridu alayya ruqakum", tunjukkan kepadaku ru'yahmu, la ba'sa ma lam yakun fi syirkun, tidak apa-apa selama di situ tidak ada syirik. Artinya kesyirikan memang tidak boleh dilakukan. Termasuk kalau dia minta syarat-syarat. Saya mau pergi tapi saya minta tolong untuk mengambil sobekan surat Quran atau surat Yasin ditanam di depan pintu. Itu tipuan, itu jebakan. Supaya setiap orang yang melangkah ke rumahnya, maka dia melangkah di bawahnya ada ayat-ayat Al-Quran. Ya memang keluar, tapi kan menistakan ayat-ayat Al-Quran. Itu tidak boleh. Tetapi kadang kemudian orang gampang ke serapopo njaluk sepele mung surat Yasin dukah kok dipendem sitok rapopo.
Ada yang mintanya misalnya sobekan surat Al-Kahfi, Quran juga suwek sitok sak lembar. Padahal itu bentuk penistaan terhadap ayat-ayat Al-Quran. Baik Bapak Ibu, pernah satu saat ada seseorang yang meruqyah. Beliau menceritakan pengalamannya. Pada saat meruqyah itu, karena belum tahu, jinnya pada saat diruqyah itu dia bilang, setelah kesurupan parah itu tiba-tiba badannya guncang, cukup-cukup gitu. Ini saya jin muslim, saya datang untuk membantu. Saya bukan yang tadi. Biar keluar, padahal itu jin yang sama, acting aja dia. Biar keluar, itu nanti kamu ambilkan ayat Al-Quran. Kamu bisa nanti potong tangannya. Terus kemudian keluarganya mengiyakan. Ya, ya, ya. Lalu kemudian dia mulai menghilang. Tiba-tiba tubuhnya guncang lagi. Nah, setelah guncang seperti yang tadi. Ngomongnya yang raka-ruan itu. Ngeromet macam-macam. Betul, tangannya dipotong. Lalu acting jinnya, oh tanganku kepotong gitu kan. Nah, setelah itu tiba-tiba ujuk-ujuk lagi. Nah, tangannya sudah kepotong. Ini saya yang jin muslim tadi. Potong juga, selain tangannya, potong juga kedua kakinya sama perutnya biar mati. Lalu guncang lagi, ujuk-ujuk. Wah, tanganku sudah kepotong. Nah, keluarganya senang, wah ini dipotong dengan Quran ini. Nah, lalu kemudian dipotong pula perutnya dengan Quran. Nah, Qurannya dibuka, dipotong dengan Quran. Nah, setelah itu jinnya pura-pura teriak-teriak, wah sakit, percaya dia. Kakinya dipotong dengan sakit begitu. Ujuk. Nah, muncul lagi yang tadi. Padahal itu jin yang sama, acting aja. Wah, dia perutnya sudah kesakitan, sudah kepotong, kakinya sudah kepotong. Sekarang untuk menuntaskan misimu, maka letakkanlah Quran di telapak kakinya. Nanti dia akan keluar. Tidak sadar dia kalau sesungguhnya sudah menginjak ayat Al-Quran. Nah, karena tadi merasa berhasil kan, dipotong tangannya dia kesakitan, dipotong perutnya dia meronta-ronta. Wah, ini pasti mujarab nih, yang terakhir dia akan keluar. Betul, diinjakkanlah mushaf Al-Quran tersebut di kakinya. Actingnya ya macam-macam. Wah, panas. Yang satu panas. Setelah itu les. Terus keluarganya alhamdulillah. Padahal harusnya bukan alhamdulillah. Apa? Ya. Di mana letak tipu dayanya? Ya, diletakkan di kaki. Maka jangan pernah ikuti permainan syaitan di dalam ruqyah. Jangan dengarkan kata-katanya, karena saran-sarannya adalah jebakan. Saran-sarannya adalah jebakan. Baik, sebelum saya melanjutkan materi ruqyah, saya akan ceritakan satu lagi kasus kejadian. Yang saya ceritakan ini semua adalah kejadian asli. Nanti kalau cerita terus nggak jadi materinya sampai akhir. Tapi biasanya yang menarik malah ceritanya. Ya, bukan materinya. Nah, baik. Ini terjadi di sebuah pesantren. Sebut saja pesantren X. Ya, tidak saya sebut pesantrennya. Ketika terjadi di sebuah pesantren X ini, ada seorang anak yang kesurupan, ditangani. Karena belum begitu paham tentang ruqyah, di ruqyah lama, tiba-tiba dia kemudian mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santrinya polos-polos kan, anak-anak SMP, anak-anak SMA. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya datang ke sini jauhlah, saya dari jamaah tabligh, saya ingin berdakwah. Nah, silakan kalian melingkar di sini. Anak-anak melingkar semua itu. Dia berceramah lama sekali. Hendaknya kamu di sini jadi anak yang soleh. Doakan kedua orang tuamu. Jangan lupa sholat 5 waktu, teruslah tetap membaca dan menghafal Al-Quran. Apa respon anak-anak ketika dinasihati oleh jin tadi? Iya apa enggak? Iya, nasihatnya bagus kan? Nasihatnya bagus. Nasihatnya untuk berbakti sama orang tua, baca Al-Quran, rajin sholat. Dan itu memberi nasihat cukup lama, 15 menit mungkin. Sama dengan khutbah Jumat itu durasinya. Baik, setelah itu kemudian dia mengatakan seperti ini. Kalau sampai kalian meninggalkan sholat 5 waktu,
akan saya tampakkan wajahku yang paling buruk kepada kalian. Setelah itu dia keluar. Setelah itu dia keluar. Baik Bapak Ibu, di mana letak tipu dayanya? Membelokkan niat, supaya anak-anak ini kalau tidak hadir ke masjid, takutnya bukan kepada Allah, tapi takut kepada wajah yang paling buruk. Maka dalam bukunya Imam Ibnul Jauzi itu disebutkan bahwa seringkali setan itu menunjukkan 99 kebaikan, tapi sesungguhnya yang dituju oleh setan itu adalah satu keburukan yang fatal. Sehingga meskipun anak itu berbakti sama orang tua, meskipun anak itu membaca Al-Quran, meskipun anak itu sholat, tapi yang ditakuti bukan Allah, tapi yang ditakuti adalah penampakan wajah setan. Fatal sekali. Maka berhati-hatilah ketika ruqyah, karena memang tipu dayanya seperti